Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang pengen main ke channel pertama Sora, seru juga di sana. Silahkan linknya ada di bawah, ada di Sora and Tarot. Oke. Hari ini kita mau baca tentang apa? Kita mau baca tentang energi dari seseorang yang semakin dia menjauh dari kamu, justru dia semakin terikat sama kamu. Ya, ada seseorang yang semakin menjauh dari kamu, justru dia semakin terikat sama kamu. Nah, siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Yuk kita mulai aja pembacaannya. Sora punya sticks di sini yang akan Sora keluarkan nanti. Sticks ini adalah menggambarkan bagaimana sih kira-kira dia itu orangnya seperti apa. Ya, yuk kita coba lihat sticksnya. Oke. Hidup lagi ya. Oke, kita lihat ini dulu ya, sticksnya, ciri-cirinya. Quiet. Ada beberapa dari mereka yang orangnya mungkin adalah seseorang yang cenderung lebih pendiam, atau justru seseorang yang lebih senang segala sesuatu yang lebih suasananya mungkin lebih tenang, lebih sepi. Mungkin dia juga bukan orang yang begitu menyukai keramaian ya, itu bisa. Ya, jadi orang-orang yang lebih senang yang tenang-tenang keadaannya atau situasinya. Terkadang orang ini bisa menjadi sisi orang yang sangat pesimistik ya. Jadi ada situasi-situasi di mana orang ini itu kalau melihat, kadang-kadang lebih banyak melihat sisi dari sisi dari yang pesimisnya. Jadi kalau sudah melihat segala sesuatu hasilnya kurang baik, kadang-kadang kamu mencoba untuk membuat dia optimis itu agak susah. Karena lebih pesimis orangnya, lebih mudah down. Jadi mungkin kamu banyak motivasi mereka ya orangnya. Karena orangnya ya itulah ya, ada sisi-sisi di mana dia pesimis. Ya, dalam menghadapi mungkin masa depan, ketakutan dia dan sebagainya. Ada dari mereka yang tipenya orangnya agak dramatik ya. Jadi agak dramatis gitu ya, agak bisa melo, dramatis, atau gimana ya, agak bisa mungkin sedikit melebih-lebihkan sesuatu gitu ya. Jadi kalau kecewa, kalau kamu mungkin pernah salah sama dia, bisa dia tuh ceritain salah kamu tuh kayaknya salahnya parah banget, kayak gitu loh. Jadi agak-agak sedikit memang berdrama ya. Lalu di sini ada orang juga yang dia adalah seseorang yang artistik. Ya, bisa saja dia adalah seseorang yang menyukai seni, atau justru dia adalah orang yang bekerja dalam industri seni. Ya, jadi biasanya dia mungkin suka yang indah-indah, suka yang segala sesuatu yang bagus-bagus. Seni itu banyak ya, luas. Bisa seni gambar, seni drama, seni musik, seni rupa, dan seni film dan sebagainya ya. Ada homey persons ya. Banyak orangnya di sini yang memang orangnya mungkin lebih suka sama yang berbau-bau rumah ya. Jadi memang mungkin dia lebih seneng kalau ada apa-apa menghabiskan banyak waktu di rumah, aktivitas dia banyak di rumah juga. Mungkin nggak begitu banyak keluar-keluar, itu juga bisa. Atau dia sangat menyukai rumahnya dia ya. Jadi kegiatan tuh banyak mungkin kalau kamu keluar sama dia pun banyak kegiatan-kegiatan kalian ya cuman banyak dihabiskan untuk di rumah gitu ya. Mungkin kalau lagi liburan dan sebagainya main di rumah dia atau main di rumah kamu. Ada sisi playful, ada sisi bermain-main di dalam dirinya dia. Ya. Lalu tetap bagaimanapun juga ada sisi playful ya, dia mungkin suka main ya, fun person. Ada dari mereka yang punya sikap yang cenderung tegas ya, walaupun tegasnya ini kadang-kadang lebih kepada kayak kalau udah nggak mau ya. Jadi mungkin kadang-kadang susah untuk membujuk dia terhadap segala sesuatu yang sudah tidak sesuai sama maunya dia atau sudah tidak sejalan seperti pemikiran dia. Jadi kadang-kadang bisa agak-agak susah untuk masuk atau ngeyel itu ada. Di sini ada yang dependen ya, artinya ada yang punya kecenderungan agak manja atau mungkin ketergantungan. Manja mungkin sama orang tuanya, manja sama tantenya, omnya, manja ke kamu. Atau dalam arti di sini memang punya kecenderungan dia akan manja atau ketergantungan gitu ya sama orang yang dia deket ya. Jadi contoh kalau ngambil keputusan ya, misalnya dia dekat sama ibunya, keputusan yang dia ambil itu walaupun dia sudah dewasa, dia tetap akan menanyakan bagaimana keputusan atau pendapat ibunya ya. Itu adalah contoh-contohnya aja ya. Kurang lebih itu. Jadi sikap ini bisa diborong di satu orang semua, atau bisa cuma beberapa aja. Ingat, ini adalah general reading, energi dari banyak orang, tolong disesuaikan dengan situasi dan
Sikon. Oke. Sekarang kita mau lihat bagaimana situasi hubungan kamu dengan orang ini. Ya, situasi hubungan kamu dengan orang ini gimana? Oke, situasi hubungan kamu dengan orang ini itu banyak yang penuh dengan energi yang menggebu-gebu ya. Artinya di sini banyak hal-hal yang terjadi di antara kalian sangat cepat ya. Jadi kadang-kadang banyak sisi-sisi yang penuh dengan banyak didominasi hubungannya pakai emosi ya, pakai energi yang berupa emosi. Jadi berapi-api hubungannya ya. Kalau waktu kemarin deket langsung set deket kayak gitu loh ya. Tapi kalau ada apa-apa pun bisa menjadi kadang-kadang emosional. Nah, kalau Soralit di sini banyak beberapa yang sudah langsung jatuh cinta pada pandangan pertama ya, langsung suka gitu ya. Kalau yang Soralit di sini tuh ada ya energi hubungannya. Jadi sebenarnya hubungannya berjalannya lah di awal-awal cukup banyak yang lancar dan langsung berjalan aja ya. Namun di sini kalau Sora lihat banyak situasi-situasi di mana harus berjuang ya, di mana situasi hubungan ini banyak hal-hal yang harus diperjuangkan kalau yang Sora lihat ya. Situasi-situasi harus berjuang, harus bertahan, harus menjaga hubungannya itu ada ya. Karena situasi-situasi masih banyak rintangan dan halangan yang mungkin saja menghalangi hubungan kalian. Dan pada saat ini, hubungan ini seperti hubungan yang sedang terkurung dalam situasi vakum. Artinya, di sini ada hubungan-hubungan yang memang sedang dibilang udahan enggak, dibilang jalan lanjut enggak. Jadi hubungan yang seperti hiatus ya. Hubungan yang Sora bilangnya ya, hubungan yang nggak banyak ininya lah ya, hubungan yang nggak banyak perkembangannya. Jadi hubungan yang seperti mati suri itu di sini ya kalau Sora ya. Komunikasi yang terputus. Apa sih yang mungkin bisa menjadi isu utama dari masalah ini? Ya, yang pertama ada isu di mana apa yang kamu yakini dengan apa yang dia inginkan adalah sesuatu hal yang berbeda. Jadi di sini belief itu bukan cuma secara literally keagamaan ya. Memang mungkin ada yang di sini beda keyakinan antara kamu sama dia. Tapi di sini lebih juga mungkin beda prinsip. Apa yang menjadi prinsip kamu, apa yang menjadi hal yang kamu yakini belum tentu dia yakini dan begitu juga sebaliknya. Perbedaan keyakinan atau perbedaan apa yang dipercayai. Dan di sini masih ada energi dari hal yang toksik, hal yang kurang positif. Artinya di sini ada keterikatan terhadap pola-pola yang terus berulang, yang kamu merasa itu adalah pola yang negatif, yang mungkin saja sesuatu yang menyakiti. Ya, bisa saja emosi dia yang mungkin menggebu-gebu, terus mungkin kemarahan-kemarahan yang ada, atau intinya adalah kesalahan yang selalu berulang, bohong yang terus berulang, ngilang yang terus berulang. Janji-janji yang tidak dipenuhi berulang dan segala sesuatu yang sudah jadi pola dan kebiasaan yang berulang-ulang ya. Dan di sini ada masalah tentang kepercayaan, ada krisis kepercayaan di sini. Ya, kenapa? Ya tadi Sora udah ngomongin. Mungkin banyak di sini yang mengalami situasi kayak kamu sudah lama menunggu, kamu sudah lama berharap terhadap sesuatu. Tapi orang ini seperti selalu mungkin bilang kayak menunggu dan sebagainya. Tapi di sini ada satu kepercayaan yang terganggu ya. Mungkin saja dia banyak yang bohong sama kamu, ada mungkin. Yang kamu mengalami sulit untuk percaya. Karena mungkin apa yang dia lakukan sama apa yang diomongin itu beda. Itu juga ada. Ya. Di sini ada kekecewaan akan kehilangan. Ya. Jadi kamu banyak di sini yang merasa bahwa kok orang ini seperti orang yang menolak aku. Banyak dari kalian yang mungkin dia sulit untuk menerima kamu gitu loh. Dengan perbedaan kalian dan pola pikir gitu loh ya. Di sini ada yang banyak mengalami kok aku seperti ditolak gitu loh. Seperti kamu merasa mungkin banyak dari mereka yang menjauh dari kamu. Justru bukan semakin mendekat, menjadi menjauh. Ini Sora udah kocok ya kartunya juga. Ini juga ngomongin soal kestabilan. Ya, banyak mungkin di sini hubungannya tidak stabil, pendirian dia yang mungkin bisa secara struktur tuh berbeda sama kamu,
ya, atau justru terlalu berbeda, ya. Atau di sini juga bisa ngomongin soal kestabilan dalam banyak aspek, ya. Bisa saja kestabilan secara aspek finansial, ya, secara aspek pikiran gitu ya. Kalau itu yang kalau Sora lihat. Jadi ini ngomongin soal kepercayaan yang sudah mulai luntur karena adanya suatu tindakan yang mengecewakan. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Hanya dengan situasi yang ada, ya, orang ini itu sering sekali merasa dirinya benar, gitu loh. Di sini Sora melihat ada orang yang egois. Sebenarnya Sora lihat di sini, kamu mencoba untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya kamu rasakan, mengkomunikasikan, gitu ya. Hanya, gitu loh ya. Kamu merasa bahwa orang ini itu mengalami sulit untuk kamu tuh masuk ke dia, gitu loh. Karena apa ya? Dianya selalu merasa dirinya benar, egonya keluar, gitu. Jadi padahal di sini banyak hal-hal yang seharusnya bisa dibicarakan, seharusnya bisa dikomunikasikan, tapi dia memilih untuk diam, gitu loh ya, dan menjauh. Dalam situasi dia terus menjauh ini, apa yang dia rasakan, kita mau lihat ya. Apa yang dia rasakan, ya. Dia tahu, ya, bahwa sebenarnya dia banyak sekali yang memanfaatkan kamu ya. Jadi mungkin banyak yang memanfaatkan kebaikan kamu, perhatian kamu, pertolongan kamu ya. Jadi ada beberapa di sini yang merasakan adanya dalam tanda kutip karma yang dituai karena hasil dari dia memanfaatkan kamu ada. Dan sekarang baru menyadari bahwa kamu tuh banyak nolong dia. Kamu banyak bantu dia gitu loh. Jadi kalau dia menjauh seperti sekarang ya, sangat menjauh dari kamu, sebenarnya itu yang dirugikan itu sebenarnya dirinya dia. Karena dia kehilangan tentang seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang mendukung, seseorang yang menyupport gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini ya, banyak di sini yang menunjukkan seperti seolah-olah dia itu nggak kenapa-napa ya, akan menjauh dari kamu ya, dan dia merasa banyak yang merasa kalau dia akan nggak kenapa-napa, atau justru menunjukkan sama kamu, aku nggak kenapa-napa loh setelah perpisahan kita gitu loh. Karena memang kita mungkin harusnya berpisah jalan, itu yang awalnya dia rasakan ya, kayak kalian berbeda jalur, tapi dia merasa ya semakin menjauh dari kamu, justru dia semakin merasa dia itu sangat terikat ya. Banyak yang sangat merasakan perasaan bersalah gitu ya. Jadi menjauh dari kamu itu malah semakin merasa terikat, merasa bersalah, dan banyak dari mereka yang merasa justru semakin menjauh, kerinduan itu semakin besar ya. Ada kerinduan yang besar di antara kalian, dan banyak sekali yang justru merasa semakin menjauh semakin merasa kehilangan ya. Dan banyak dari mereka yang sering sekali melihat kamu, artinya bayang-bayang kamu, tanda-tanda soal adanya diri kamu, atau hal-hal yang mengingatkan soal kamu ketika tanpa adanya kamu. Justru tanda-tanda soal kamu ya, itu semakin menguat, justru semakin menjauh, semakin dia mendapatkan banyak sign-sign soal kamu dalam hidupnya dia. Dan banyak yang semakin dia menjauh, dia semakin hilang arah. Karena banyak di sini yang Sora lihat, dia itu banyak stabil justru dari kamu. Kamu yang banyak membuat dia yang labil itu di satu situasi menjadi lebih stabil. Sekarang jadi nggak ada kamu, seperti ada satu kehilangan, jadi seperti tidak adanya satu arahan, seperti kapal yang tidak ada kaptennya. Dan semakin menjauh dari kamu, yang ada dia semakin memikirkan kamu sepanjang waktu ya. Jadi semakin menjauh semakin kepikiran ya. Dan semakin sering dia itu bermimpi soal kamu ya. Makin sering dia bermimpi yang sebenarnya dia berusaha untuk tidak memikirkan, tapi justru semakin bermimpi soal kamu ya, yang semakin menguatkan perasaan dia ke kamu. Banyak mimpi-mimpi itu juga yang berbentuk petunjuk ya. Dan banyak yang rindu terhadap tatapan kamu. Mata kamu mungkin adalah salah satu bagian tubuh kamu yang paling menarik ya buat dia.
Selain daripada itu, ya, banyak dari mereka, ya, yang setelah menjauh dari kamu itu banyak mendapatkan pembelajaran kehidupan. Banyak perenungan yang bisa dia rasakan justru setelah menjauh dari kamu, ya. Semakin bisa menyadari apa sih artinya kamu dalam hidupnya dia. Bagaimana kamu menjadi sosok yang sangat kuat, sosok yang siap siaga untuk dia. Sosok yang siapnya itu bukan cuman siap biasa aja ya. Kamu adalah orang yang siap untuk mengorbankan apapun untuk dia kalau memang diperlukan. Seseorang yang dapat diandalkan. Karena seseorang yang mandiri juga. Ya. Jadi menjauhi kamu ya ternyata membuat dia mempelajari lebih dalam ke dalam dirinya dia sendiri. Ya. Dan semakin menjauhi kamu, dia semakin banyak penyesalan sama sikap-sikap dia yang kurang baik sama kamu. Bagaimana dia melalaikan kepercayaan kamu sama dia lah. Istilahnya seperti itu ya. Dan di sini banyak sekali yang merasakan semakin dia menjauh, semakin energi kamu banyak narik dia balik. Jadi energi kamu yang kuat dan koneksi kalian yang kuat malah banyak membawa dia itu kayak kembali lagi ke kamu. Ya. Jadi semakin menjauh semakin ketarik ya. Semakin kayak lumpur hisap loh. Semakin kamu berusaha keluar malah semakin kehisap. Gitu loh. Dan di sini ada sebuah sebenarnya perasaan di mana dia tahu ya bahwa dia itu harusnya memperbaiki diri dia. Situasi harus diperbaiki, keadaan harus dibetulin, gitu loh. Jadi menjauh ternyata tidak membuat dia menjadi lebih baik. Justru menjauh semakin melekatkan dia ke kamu. Hah? Semakin kangen, semakin pengen merasakan kehadiran kamu kembali dalam hidupnya dia. Ya. Dan semakin menjauh, semakin dia kepingin untuk bisa ngobrol lagi sama kamu. Untuk bisa ceritain hal-hal yang membahagiakan buat dia. Dan semakin menjauh, dia tahu bahwa ya seharusnya kalian itu jangan seperti sekarang. Memang kalian tuh harusnya lebih daripada sekedar apa ya, seorang teman gitu. Kalau sekarang tuh kayak mungkin yang kayak dia berpikir kita tuh jadi teman aja lah, tapi ternyata enggak sih, dia pengen lebih daripada itu. Dan apa ya namanya, dengan situasi yang ada sekarang gitu loh ya, dia itu seperti merasa tertekan untuk bisa segera mengungkapkan perasaan dia sebenarnya ke kamu itu seperti apa ya. Duh ya ampun, tenggorokan teman-teman. Harus ngertiin juga kenapa tenggorokan Sora kayak gini. Satu, kalau teman-teman baca berita ya, khususnya di Jakarta itu udara polusi semakin jelek. Otomatis kalau udara makin jelek itu akan semakin mempengaruhi struktur telinga, hidung dan tenggorokan kita ya. Dan apalagi Sora yang cakra tenggorokannya itu sangat sensitif, mohon dimaklumi kalau banyak berdehem atau Sora harus minum ya, apalagi dengan cuaca yang seperti ini. Oke? Jadi orang ini mau lepas itu nggak bisa, orang ini mau lepas itu sulit ya. Jadi perasaan itu penuh dengan kebimbangan, ketakutan yang Sora lihat di sini. Cuman yang dia rasakan, dia kepingin kembali ke kamu. Jadi apa yang akan terjadi kedepannya di antara kalian ya, orang ini ingin kembali ke kamu karena menurut dia kamu adalah suatu anugerah untuk hidupnya dia. Orang itu ingin menggapai kamu kembali karena masih ada tali energi yang menarik dia ke arah kamu ya. Dan karma juga membawa kalian kembali. Jadi memang kamu ada hubungan karmik sama orang ini. Mau lepas itu nggak semudah itu, Ferguso. Ya. Jadi mungkin akan ada situasi masih tarik menarik. Yang dia tahu dia harus membayar karmanya dan harus menyelesaikan hubungan dengan kamu. Apapun itu tidak bisa cuman dengan selesai begitu aja tergantung. Memang harus ada closure yang jelas ya. Gitu loh.
Tapi ini memang akan balik lagi karena ada ikatan. Ya, tuh. Dia akan melakukan perubahan dan berjalan ke arah kamu. Oke. Ada perubahan untuk berjalan ke arah kamu. Ya. Dan dia ingin mempertahankan kamu. Ya. Jadi semakin menjauh dari sebuah perenungan, berikan dia waktu, dia akan berjalan pelan-pelan ke arah kamu, ya. Yang semakin membuat dia itu nyata, ya. Kalau dia sangat butuh kamu dan dia ingin kamu tidak pergi dalam hidupnya dia, ingin menjaga kamu tetap ada di dalam hidupnya dia, itu sih yang Sora lihat. Jadi orang itu, ya, menjauh dari kamu untuk berjalan kembali setelah sudah banyak perenungan. Dia lebih kepada sudah tidak sanggup, semakin jauh semakin terjerat, dan merasa percuma lah ya, bohong-bohong terus sama kamu kalau dia tuh nggak apa-apa, ya. Jadi memang sudah kepingin balik, karena hidup dia tanpa kamu menjauh justru semakin berantakan, makin banyak karma-karma yang mungkin kurang baik yang dia tuai, ya. Jadi dia ingin melakukan perubahan, ingin melakukan persiapan perubahan terhadap sikapnya ke kamu, pola pikirnya ke kamu, ingin lebih bisa menjadi seseorang yang dipercaya untuk menjaga kamu di dalam hidupnya dia. Jadi kalau Sora lihat di sini orang yang bersiap atau bergerak untuk sebuah perubahan. Ya. Oke. Kita lihat. Terus Sora pergerakannya akan kapan? Kalau Sora lihat sabar ya. Dia akan menuju ke kamu itu dengan waktu dari divine timing. Ya. Waktu yang tepat akan segera. Kalau ngomongin Ace of Wands, ada energi yang sedang dia bangun dan akan ada segera pergerakan. Energinya akan semakin kekumpul kok untuk bergerak ke kamu, tapi memang dia harus merubah dulu diri dia dan sebagainya, ya. Di sini ada Ace of Wands. Jadi apa ya Sora bilangnya ya? Orang ini itu butuh untuk melakukan dulu hal-hal secara personal baru bisa dia bergerak ke arah kamu. Di sini seorang ngomongin angka 1, ya. Ngomongin angka awal. Jadi bisa saja dia menghubungi kamu di awal-awal bulan gitu ya. Atau di awal-awal tanggal-tanggal awal itu juga bisa. Itu aja sih petunjuknya dari Sora ya. Karena kalau Sora di sini hidup dia nggak baik-baik aja kok, ya. Hanya perubahan itu untuk berjalan ke arah kamu. Kan harus ada, ini ada gambar timbangan, harus ada yang dia balancein dulu gitu loh. Ya, harus ada hal-hal yang dia sadari harus dia rubah, harus dia jaga dan sebagainya, ya. Jadi ngomongin keseimbangan dalam segi pikiran kan juga nggak gampang, ya. Orang yang harus direformasi dulu pikirannya, dan dengan waktu semakin energi kamu narik dia, semakin juga perubahan bisa terjadi. Tapi kalau Sora lihat ada kangen yang kuat kok, jadi nanti pasti akan ngomongin Aquarius, Virgo, Aquarius, Libra, lalu di sini ada Aries, lalu ada Taurus dan ada juga Aquarius. Wow, Aquarius kencang sekali. Dicek ya, Sun, Moon, Rising atau Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sebentar, kita sekarang mau coba lihat untuk alfabetnya. Ada V, U, A, R, Y, K, V, L, D, B, I, H, J, A. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, nama kota, nama tempat, dan sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga cocok sama kamu, dan kalau ada kekurangan Sora minta maaf. Dan yang ingin personal reading, silakan, linknya ada di bawah juga. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Semoga orang ini bisa jadi berubah yang lebih baik dan nyata bergerak ke arah kamu. Until I see you, bye.